Riwayat yang lain ditegaskan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari dada manusia. Kita bertanya, bagaimana turun kejahilan? Turun kejahilan adalah dengan hilang ilmu. Bagaimana hilang ilmu? Bukan berarti Al-Quran yang kita baca tiba-tiba menjadi kosong putih semua. Bukan berarti semua buku di perpustakaan hilang tintanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah akan cabut ilmu dengan mengambil kembali orang-orang alim. Ulama bukan hanya ahli fikih, ahli tauhid, ahli agama. Semua bidang keahlian, ahlinya disebut dengan ulama. Maka dalam bahasa Arab, ahli fisika, ulamaul fisikai. Ahli kimia, ulamaul kimawi. Ahli ekonomi, ulamaul iqtisadi. Ahli apa lagi? Ahli pertanian, ulamaul zira'i. Semua ulama. Tapi ketika kata-kata ini masuk ke Indonesia, diadopsi oleh masyarakat kita, karena ulama dari kata-kata alimun berasal dari bahasa Arab, maka dipersempitlah arti ulama hanya orang yang paham ilmu agama. Padahal siapapun yang sangat ahli di bidangnya disebutlah ulama. Nah, sekarang dibedakan di Indonesia, yang ahli di bidang ilmu agama disebut ulama, yang ahli di bidang yang lain disebut dengan pakar. Pakar juga dari bahasa Arab, fikrun, fikir. Yang sangat kuat berfikir disebut fakkar. Fakkarun, dihilangkan tasydidnya menjadi pakar. Nah, maka dalam bahasa Arab tidak ada huruf P. Maka yang P dalam bahasa Indonesia dibaca B dalam bahasa Arab. Papa, baba. Nah, maka adalah sejarah konon waktu kecil kita dulu tentang sejarah Ali Baba. Bukan Ali Baba, Ali Papa. Papa Ali, disebutlah Ali Baba. Nah, maka orang Arab tetap senang seperti kita di Aceh, panggil ayah dengan sebutan Papa. Tapi mereka tidak mau ayahnya Papa, maka dipanggillah Baba. Sedangkan kita senang untuk menjadi Papa, maka disuruh berdoa kepada anaknya, nak panggil Papa. Miskin Papa, Papa dan Mama. Jadi yang sudah terlanjur suruh berdoa Papa, ganti minimal Papi, dikasrahkan ujungnya. Nah, tapi apa boleh buat, di Indonesia lebih senang vokal dalam bentuk A daripada vokal dalam bentuk I. Di Malaysia mereka lebih senang I daripada A. Maka yang AA di Indonesia diganti menjadi II di Malaysia. Di Indonesia yang pegang uang disebut bendahara. Di Malaysia disebut bendahari. Nah, di Indonesia hadiah di akhir pertemuan disebut cenderamata. Di mereka disebut cendera hati. Pokoknya yang A disebut dengan I. Karena kalau sudah I di ujung agak lembut kesannya. Itu katanya, mereka pilih kata. Kenapa? Karena kata menunjukkan kepada makna. Banyaknya kejahilan. Dicabut ilmu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak cabut ilmu begitu saja dari dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi ilmu dicabut dengan mengambil kembali orang-orang yang ahli bidangnya, para pakarnya, para alimnya. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga ketika tidak tersisa seorang alim pun, ittakhadzan nasu ru'asa'a juhala. Manusia melantik orang-orang yang pa'ah menjadi pemimpin. Manusia melantik orang-orang yang bodoh untuk menjadi ru'asa, para rais, para pimpinan. Karena sudah jadi pimpinan, datanglah orang bertanya, fasu'ilu, karena ada yang bertanya dan merasa alim, fa'aftu, mereka keluarkan fatwa. Sudah dirinya bodoh, membodoh-bodohi orang lain. Fadallu, maka sesatlah orang yang menjawab, wa adallu, dan menyesatkan orang-orang yang bertanya. Maka betapa kita sekarang berada pada posisi yang demikian.